Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Akuntansi Indonesia. Setelah sebelumnya kita belajar tentang beberapa laporan keuangan yang biasa digunakan oleh perusahaan. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang arus kas, teman-teman. Di mana arus kas itu kan untuk melihat aliran dari kas yang digunakan oleh perusahaan. Sebenarnya di dalam arus kas ini itu ada 3 model penggunaan. Dalam hal ini adalah penggunaan kas atau penggunaan uang. Kita tahu bahwa di setiap perusahaan apapun lah, baik itu perusahaan pribadi, perusahaan internasional, perusahaan nasional, dan lain sebagainya, itu memiliki yang namanya tujuan. Tujuannya tidak lain adalah uang. Oke, ada yang bilang bahwa no, perusahaan yang berbentuk yayasan itu tujuannya untuk sosial. Alah, itu bullshit, teman-teman. Yang namanya perusahaan, baik itu pribadi atau perorangan, ataupun perusahaan yang bersifat misalnya grup atau perusahaan yang bersifat sosial, tetap mereka butuh uang dalam kegiatan operasional mereka. Minimal itu ada 3 aspek yang mereka penuhi. Perusahaan apapun itu atau jenis apapun itu mesti ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah aspek operasi. Yang kedua adalah aspek investasi. Yang ketiga adalah aspek pendanaan. Oke, kita berbicara tentang yayasan, teman-teman. Kenapa yayasan kadang itu membentuk rumah sakit, membentuk sekolah, terus membentuk lembaga bimbingan, pelatihan, terus yayasan itu membentuk masjid misalnya atau tempat ibadah, dan lain sebagainya. RS, benar dia untuk sosial, teman-teman. Tapi di dalam sosial itu kan dia tetap membutuhkan uang untuk gaji, misalnya perawat, dokter, satpam, manajemen. Nah, ketika dia harus menggaji ini, tentu mereka butuh uang. Dan uang untuk menggaji ini masuknya dalam kegiatan operasi. Tapi RS ini kan tidak mungkin jalan kalau dia tidak punya gedung. Jadi dari uang ini dia misalnya beli ambulan, terus bikin gedung, alat operasi. Nah, alat operasi ini, ambulan ini, dan gedung ini itu masuk dalam kegiatan investasi. Jadi jangan keliru bahwa bentuk apapun perusahaan itu, baik sosial ataupun kebutuhan apapun, itu tetap mereka akan bergelut dengan uang, membutuhkan uang, dan memutarkan uang. Terus bagaimana untuk mendapatkan hal semacam ini, uang? Nah, untuk mendapatkan uang bisa investor, bisa hibah, bisa hutang, dan lain sebagainya. Misalnya investor, kalian, oke, saya mau menyumbang bagian dari tanah yang akan dibangun rumah sakit, misalnya seperti itu. Tapi
saya minta saham kepemilikan ataupun saya minta jatah kepemilikan dari rumah sakit ini misalnya 25%. Itu termasuk jenis investor. Bagaimana dengan hibah? Hibah itu adalah memberikan cuma-cuma. Misalnya ada seorang donatur yang memberikan uang. Terus itu dibangun sebagai gedung, itu namanya hibah. Atau mungkin ada dana CSR yang diberikan untuk kepentingan sosial, tapi daripada salah sasaran sehingga diberikan kepada RS ini biar lebih berguna. Itu namanya hibah. Terus hutang misalnya dia pinjam ke perorangan, perbankan ataupun apapun untuk kepentingan operasional, untuk kepentingan investasi ataupun kepentingan-kepentingan yang lain, itu masuk dalam kriteria hutang. Walaupun hutang itu ada yang berbunga, ada yang tidak. Itu kita kesampingkan dulu. Tapi yang kita bahas di sini adalah tentang arus kas. Bahwa arus kas tersebut ada 3 topik. Yang pertama adalah operasi, yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga adalah pendanaan. Lalu Mas, bagaimana untuk arus kas yang terkait dengan operasi? Oke, kita jelaskan satu persatu. Di sini adalah operasi. Ingat bahwa yang namanya arus kas itu ada arus kas masuk, dan keluar. Kira-kira kalau kegiatan operasi itu termasuk arus kas yang masuk atau arus kas yang keluar? Oke, ya keduanya ada kalau di kegiatan operasi. Contohnya adalah misalnya penjualan. Penjualan yang sifatnya tunai atau penjualan yang tidak menghutangkan atau tidak timbul piutang itu masuk dalam kategori arus kas. Terus nanti setelah penjualan ini terjadi, dalam hal ini tunai, ada penjualan yang sifatnya non-tunai atau biasanya disebut piutang. Nah, ketika piutang ini dibayar tunai, maka ini sudah masuk ke dalam arus kas. Seperti itu teman-teman. Terus yang berikutnya selain penjualan, piutang, ada misalnya ketika kalian di dalam kegiatan operasi itu mendapatkan surplus. Surplus dari apa? Misalnya menyewakan barang atau ada diskon belanja dan lain-lain, itu juga bisa masuk dalam pendapatan jika pengakuannya pendapatan. Tapi pada intinya di dalam kegiatan operasi ini adalah kegiatan operasi yang dijalankan oleh perusahaan. Misal perusahaan itu adalah RS. Kegiatan operasinya apa sih? Yaitu merawat pasien. Seluruh kegiatan yang terkait dengan pasien ini adalah operasi. Bisa karena BPJS, bisa karena pembayaran langsung, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kegiatan operasi. Setelah penjualan dan piutang ini, ada juga yang namanya membayar. Itu adalah masuk dalam kriteria kas keluar. Membayar apa? Membayar hutang misalnya. Ketika perusahaan membeli barang dalam waktu tempo, oke, saya ambil barangmu dulu, nanti saya jualkan, setelah barang terjual nanti saya bayar. Itu termasuk kan dihutangi barang. Maka ketika jatuh tempo, pembayaran dari barang yang dibawa tersebut itu masuk dalam transaksi operasional, yaitu membayar hutang. Baik itu hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang contohnya apakah? Hutang jangka panjang contohnya adalah hutang kepada perbankan. Biasanya adalah dalam jangka yang panjang. Terus ada juga pembayaran
perlengkapan, terus nanti ada pembayaran gaji, nanti ada pembayaran misalnya listrik, ada pembayaran promosi atau iklan. Ini masuknya dalam operasi, kegiatan operasi. Nah, secara simpelnya, dari mana kita mendapatkan pembayaran operasional ini? Operasional ini kita dapatkan di rugi laba. Sumbernya ada di situ. Dan juga kalian bisa melihat di mana teman-teman? Melihat di neraca bagian kiri atas. Jika kita melihat neraca kan seperti ini teman-teman. Nah, ini ada harta, ini ada hutang plus modal. Nah, di sebelah sini itu biasanya hal yang terkait dengan kegiatan operasi ini. Terus yang bawah sini biasanya adalah terkait dengan investasi. Dan yang sini biasanya terkait dengan permodalan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah investasi. Investasi itu apa? Investasi seperti yang kita terangkan tadi itu berada di neraca sebelah bawah. Biasanya letaknya di situ. Contohnya kegiatan investasi itu apa? Misalnya gedung, tanah, peralatan, mesin. Nah, mereka tidak bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek, tidak bisa karena biaya yang terlalu besar. Jadi dia dibeli untuk kepentingan jangka panjang. Contohnya gedung, apakah gedung menghasilkan keuntungan? Secara langsung pada kegiatan operasi, gedung tidak menghasilkan keuntungan. Tapi dalam operasi itu membutuhkan yang namanya gedung. Seperti itu teman-teman. Terus mesin, apakah perusahaan membutuhkan mesin dalam kegiatan operasi? Iya, membutuhkan, tapi ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kegiatan untung rugi secara langsung. Misal, mesin harganya 1M. Keuntungan 1 tahun adalah 100 juta. Jika kita alokasikan untuk mesin dari keuntungan ini katakanlah 25 juta, berarti 1M dibagi 25 juta itu berapa kali? Berarti ada berapa? 40 tahun. Worth it gak membeli mesin ini? Nah, itu tergantung kebijakan perusahaan. Nge-up untungnya atau menurunkan spek mesinnya. Seperti itu teman-teman. Itu adalah dalam hal kegiatan investasi. Dan apakah kegiatan investasi itu termasuk dalam jenis arus kas keluar atau arus kas masuk? Semuanya juga ada. Kas masuk dan kas keluar. Contohnya gimana Kak? Contohnya kas masuk adalah ketika kita menjual gedung atau menjual tanah atau menjual peralatan atau mesin. Ini masuk dalam kas. Tapi ketika kita membeli, artinya kita mengeluarkan kas.
Seperti itu teman-teman. Nah, terus bagaimana yang ketiga? Yang ketiga adalah tentang pendanaan. Kita buka lagi. Tentang pendanaan. Nah, pendanaan biasanya kan yang terkait dengan menerima dana. Nah, ketika kita melihat neraca, kembali lagi kan neraca, itu di sini kan ada yang namanya hutang, ini ada yang namanya modal. Kita yang sumbernya dari neraca di sebelah kanan itu sifatnya adalah pendanaan. Bisa pinjaman atau hutang. Bisa kalau di bawah ini adalah investasi, modal pemilik, atau investasi saham, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di sebelah kanan. Apakah ini harus bersifat masuk, keluar juga bisa. Artinya apa? Yang namanya pinjaman, ketika kita meminjam, itu kan masuk. Ketika pinjaman ini dikembalikan, itu kasnya keluar. Dikembalikan. Nah, bagaimana dengan investasi? Investasi juga sama. Investasi ketika ada yang masuk, maka investasi masuk ke kas. Tapi ketika investasi ini dijual atau ditarik oleh pemiliknya, maka investasi ini adalah investasi ditarik. Sama dengan kas keluar. Cukup simpel ya teman-teman dalam mengetahui hal tersebut tentang arus kas ini. Tapi bagaimana pencatatannya? Pencatatannya terkadang yang ribet. Kita contohkan secara sederhana begini teman-teman. Kita misalnya meminjam uang. Misalnya 100 juta. Nah, ketika kita meminjam uang, itu kas masuk atau keluar? Oke, kas masuk. Berarti ini ada DK. Kas. Berarti 100. Nah, ketika kas masuk, maka itu adalah debit. Lawannya apa? Lawannya adalah hutang. Hutangnya dikredit. Nah, tapi ketika kita memberi nama di akun arus kas, ini misalnya arus kas, kita akan mengkelompokkan. Misalnya di sini ada operasi, terus di sini ada pendanaan, terus di sini ada investasi. Kita mulai mengkelompokkan peminjaman itu berarti masuk dalam sektor apa? Berarti sektor pendanaan. Yang kita catat hutang. Yang kita catat hutang. Tapi yang ditulis adalah ini. Berarti 100. Seperti ini teman-teman. Cukup ribet ya? Ya memang ribet. Terus misalnya kita melakukan operasi. Operasi itu kita melakukan pembayaran.
operasi. Misalnya kita bayar gaji. Berarti kas masuk atau keluar, teman-teman? Ketika membayar gaji berarti kasnya keluar. Berarti kas. Terus ini gaji. Berarti ini DK. Berarti ini misalnya 10 juta. Terus gajinya berapa? 10 juta. Nah, yang kita tulis apa di sektor operasi ini? Yang kita tulis adalah gaji. Nah, tapi yang masuk angkanya adalah di bagian kredit. Berarti 10. Seperti itu, teman-teman. Terus nanti ada kegiatan investasi. Nah, kita membeli mobil. Membeli itu kasnya masuk atau keluar? Membeli tentunya kasnya keluar. Maka di sini kita tulis mobil. Ini D, ini K. Berarti mobil misalnya 200 juta. Terus kas berarti 200. Maka di investasi ini kita tulis mobil. Nah, mobilnya kita tulis, kasnya kita ambil di bagian sini. Berarti 200 juta. Nah, kalau dihitung seperti ini, berarti kan debit 100, kreditnya 210. Berarti kira-kira minus atau tidak? Minus atau tidak, teman-teman? Ya, berarti ini kredit dikurangi debit, berarti kreditnya berada di posisi 110. Artinya kas ini minus. Seperti itu. Nah, keminusan seperti ini biasanya ditambelkan atau diambil dari mana untuk menutup 100? Bisa diambil dari modal, bisa dihutangkan keluar, tapi intinya untuk posisi seperti ini biasanya itu jarang. Tetap dia akan mengambil misalnya di sini pendanaan misalnya dari hutang atau dari pemegang saham atau dari pemilih, itu pasti ada ketambahan di sini. Tidak mungkin hasilnya itu nanti berada di kredit. Pasti walaupun sedikit itu biasanya ada di debit. Kalau biasanya posisinya berada di kredit, berarti pasti ada sisi yang diambil. Entah itu sisi investasi atau sisi aset apapun, nanti tetap ada yang dikorbankan. Seperti itu, teman-teman. Untuk penjelasan lebih lanjut kita bahas di next session lah. Pada dasarnya untuk yang kegiatan arus kas itu biasanya isinya seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.